Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Feriana, NIM A21020004. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ekuitas. Dan saya akan memperkenalkan nama teman-teman saya. Yang pertama, Erlintang Alvin dengan NIM A21020012. Yang kedua, Novi Zamtina NIM A21020022. Yang ketiga, Dia Ayu Kumalasari NIM A21020031. Yang terakhir, Putri Dwi Agustina dengan NIM A21020040. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu bentuk organisasi perusahaan. 3 bentuk utama bisnis organisasi. Yang pertama, milik. Yang kedua, perusahaan. Yang ketiga, kemitraan. Karakteristik spesial dari bentuk perusahaan. Yang pertama, pengaruh dari perusahaan hukum. Yang kedua, penggunaan sistem berbagi. Yang ketiga, pengembangan berbagi kepentingan pemilikan. Selanjutnya, perusahaan hukum. Yang pertama, perusahaan harus menyerahkan anggaran ke dasar lembaga pemerintah yang sesuai untuk negara di mana pengembangan yang diinginkan. Yang kedua, pemerintahan masalah agensi piagam perusahaan. Yang ketiga, keuntungan untuk memasukkan di mana hukum mendukung bentuk perusahaan dari organisasi bisnis. Selanjutnya, sistem bagikan. Dengan tidak adanya ketentuan yang membatasi setiap saham membawa hak-hak berikut. Yang pertama, untuk berbagi secara profesional dalam keuntungan dan kerugian. Yang kedua, untuk berbagi secara profesional dalam manajemen, hak untuk memilih direktur. Yang ketiga, untuk berbagi secara profesional dalam aset pada saat likuidasi. Yang keempat, untuk berbagi secara profesional dalam setiap masalah baru. Saham dari kelas yang sama disebut hak mendahului. Ragam kepentingan kepemilikan. Saham biasa mewakili sisa kepentingan perusahaan. Yang pertama, menanggung resiko kerugian tertinggi. Yang kedua, menerima manfaat kesuksesan. Yang ketiga, tidak dijamin dividen atau aset pada saat pemburuan. Saham utama diciptakan oleh kontrak ketika pemegang saham mengorbankan hak tertentu dengan imbalan hak istimewa lainnya, biasanya preferensi dividen. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang materi ekuitas. Ekuitas sering disubklasifikasikan pada pernyataan keuangan posisi ke dalam kategori berikut. Yang pertama yaitu ada bagi modal, yang kedua bagikan premi, yang ketiga pendapatan yang disimpan, yang keempat akumulasi komprehensif lainnya penghasilan, yang kelima saham treasure, yang keenam non pengadilan kepentingan atau kepentingan minoritas, yaitu ada penerbitan saham. Akuntansi masalah terlibat dalam pengeluaran saham, yaitu yang pertama saham nilai nominal, yang kedua saham tanpa nominal, yang ketiga saham yang diterbitkan dalam komunikasi dengan efek lainnya, yang keempat saham yang diterbitkan dalam transaksi non tunai, yang kelima biaya penerbitan saham. Selanjutnya yaitu ada saham nilai par, yaitu ada nilai nominal yang rendah membantu perusahaan menghindari kewajiban kontingensi. Perusahaan memelihara dua akun, yaitu untuk yang pertama saham preferensi atau saham biasa, yang kedua membagikan premium. Yang kedua yaitu saham tanpa tar, yaitu alasan penerbitannya yang pertama menghindari kewajiban kontingensi, yang kedua menghindari kebingungan dalam mencatat nilai pari versus nilai pasar wajar. Utama kerugian saham non-par adalah bahwa beberapa negara memungut pajak yang tinggi pada masalah ini. Selain itu, di beberapa negara, total harga penerbitan untuk saham tanpa nilai nominal dapat dianggap sebagai modal yang sah, yang dapat mengurangi fleksibilitas dalam membayar dividen. Ilustrasi video elektronik corporation diatur dengan 10.000 saham biasa yang disahkan tanpa nilai nominal. Jika video elektronik menerbitkan 500 saham secara tunai dengan harga
euro 10 per saham, maka entry berikut dibuat. Uang tunai 5.000, modal saham biasa 5.000, masalah elektronik video 500 saham lagi seharga 11 euro. Uang tunai 5.500, bagikan modal biasa 5.500. Ilustrasi beberapa negara mengharuskan saham tanpa nilai-nilai yang dinyatakan. Jika sebuah perusahaan mengeluarkan 1.000 saham dengan nilai 5 euro yang dinyatakan pada 15 euro per saham secara tunai, itu membuat entry berikut. Uang tunai 15.000, modal saham biasa 5.000, bagikan premium biasa 10.000. Saham yang diterbitkan dengan efek lain yaitu ada dua metode alokasi dana. Yang pertama, sebanding metode. Yang kedua, tambahan metode. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Agustina dengan NIM A2102040. Selanjutnya yaitu Rafunet Corporation menerbitkan 300 lembar saham biasa dengan nilai nominal $10 dan 100 lembar saham preferen dengan nilai nominal $50 dengan harga lamsam sebesar $13.500. Saham biasa memiliki nilai pasar $20 per saham dan nilai saham preferen tidak diketahui. Jadi menggunakan metode inkremental dengan mengalihkan lembar saham dikali dengan nilai pasar. Untuk saham biasa, 300 lembar saham dikali dengan nilai pasar $20 jadi totalnya $6.000. Sedangkan untuk saham preferen, 100 lembar saham dikali nilai pasar tidak diketahui, jadi untuk total nilai pasar wajar yaitu $6.000. Selanjutnya yaitu untuk alokasi yang ordinary, karena fair marketnya sudah diketahui maka totalnya $6.000. Sedangkan untuk preference, harga lamsam $13.500 dikurangi ordinary shares $6.000 jadi totalnya $7.500. Selanjutnya yaitu entry journal incremental. Jadi tadi diketahui harga lamsam 13.500 untuk kas, dan untuk saham preferen 100 lembar dikali $50 jadi 5.000. Sedangkan untuk premi saham preferen 2.500, jadi untuk total saham preferen 7.500. Sedangkan saham biasa 300 lembar dikali $10 sama dengan 3.000. Sedangkan untuk premi saham biasa 3.000, jadi total saham biasa 6.000. Saham yang diterbitkan dalam transaksi non-tunai. Aturan umum. Perusahaan harus mencatat saham yang diterbitkan untuk jasa atau properti selain uang tunai pada 1. Nilai wajar barang atau jasa yang diterima. 2. Jika nilai wajar barang atau jasa tidak dapat diukur secara andal, gunakan nilai wajar saham yang diterbitkan. Berikut menggambarkan tata cara pencatatan pengeluaran 10.000 lembar saham, 10 euro nilai nominal saham biasa paten untuk Marlowe Company dalam berbagai keadaan. Yang pertama, Marlowe tidak dapat dengan mudah menentukan nilai wajar paten, tetapi ia mengetahui nilai wajar sahamnya 140.000 euro. Jurnal transaksi sebagai berikut. Paten 140.000 didapat dari nilai wajar saham. Lalu saham biasa 100.000 di kredit didapat dari 10.000 lembar saham dikali 10 nilai nominal saham biasa, dan untuk agio saham biasa 40.000 di kredit. Yang kedua yaitu Marlowe tidak dapat dengan mudah menentukan nilai wajar saham, tetapi menentukan nilai wajar paten adalah 150.000 euro. Jurnal sebagai berikut. Paten 150.000 didapat dari nilai wajar paten. Lalu saham biasa 100.000 di kredit dan agio saham biasa 50.000 di kredit. Marlowe tidak dapat dengan mudah menentukan nilai wajar saham atau nilai wajar paten. Seorang konsultan independen menilai paten sebesar 125.000 euro berdasarkan diskon arus kas yang diharapkan. Jurnal sebagai berikut. Paten 125.000 didapat dari nilai paten. Lalu saham biasa 100.000 di kredit dan agio saham biasa 25.000 di kredit. Selanjutnya adalah biaya penerbitan saham.
Biaya penerbitan saham merupakan biaya langsung yang terjadi ketika menjual saham, seperti biaya penjaminan, biaya akuntansi dan hukum, biaya percetakan, dan pajak. Harus dilaporkan sebagai pengurang jumlah yang disetor. Oleh karena itu, biaya penerbitan di debit ketambahan modal disetor karena biaya tersebut tidak berhubungan dengan operasi perusahaan. Sebenarnya, biaya penerbitan adalah biaya pendanaan dan harus mengurangi hasil yang diterima dari penjualan saham. Ekuitas yang sering disubklasifikasikan pada laporan posisi keuangan dalam kategori berikut. 1. Modal saham. Modal saham merupakan istilah yang digunakan dalam kaitannya dengan pemilikan sebuah perseroan atau perseroan terbatas atau PT. 2. Berbagi premi. Ketiga, laba ditahan. Laba ditahan merupakan bagian dari laba bersih perusahaan yang dengan sengaja tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen guna membiayai berbagai kepentingan perusahaan, baik dalam jangka waktu panjang maupun dalam jangka waktu pendek. Keempat, akumulasi penghasilan komprehensif lain. 5. Saham treasury. Saham treasury adalah saham hasil pembelian kembali atau buyback. Dan yang terakhir, yang keenam, kepentingan non-pengendalian atau kepentingan minoritas. Adapun bagan ekuitas sebagai berikut. 2 sumber utama ekuitas yaitu dari modal yang disumbangkan dan akun laba ditahan. Modal yang disumbangkan berasal dari akun saham biasa dan akun saham pilihan. Akun saham biasa dan akun saham pilihan merupakan bagian dari akun saham premium. Untuk mendapatkan ekuitas atau ekuitas yang didapatkan yaitu rumusnya aset dikurangi liabilitas. Aset itu merupakan yang dimiliki dan liabilitas adalah tanggungan atau utang. Jadi aset yang dimiliki dikurangi tanggungan atau utang menjadi ekuitas atau yang didapatkan. Perolehan kembali saham. Perusahaan membeli saham beredar mereka untuk yang pertama, memberikan distribusi kelebihan uang tunai yang efisien pajak kepada pemegang saham. Yang kedua, meningkatkan laba bersaham dan laba atas ekuitas. Yang ketiga, menyediakan saham untuk kontrak kompensasi karyawan atau untuk memenuhi potensi kebutuhan merger. Yang keempat, menggagalkan upaya pengambil alihan atau mengurangi jumlah pemegang saham. Yang kelima, membuat pasar di saham. Pembelian saham treasury. 2 metode yang dapat diterima yaitu yang pertama, metode biaya atau lebih banyak digunakan. Yang kedua, metode nilai nominal atau dinyatakan. Ilustrasi. Pacific Company menerbitkan 100.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal $1 dengan harga $10 per lembar. Selain itu, ia memiliki laba ditahan sebesar $300.000. Equity, share capital main ordinary $1 per 100.000 share. Issued and outstanding $100.000. Share premium ordinary $900.000. Retained earnings $300.000. Total equity $1.300.000. Ilustrasi, Pacific Company menerbitkan 100.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal $1 dengan harga $10 per lembar. Selain itu, ia memiliki laba ditahan sebesar $300. Pada 20 Januari 2015, Pacific mengakuisisi 10.000 sahamnya dengan harga $11 per saham. Pacific mencatat akuisisi kembali sebagai berikut. Saham treasury 110.000, tunai 110.000. Ilustrasi, bagian ekuitas untuk Pacific setelah pembelian saham treasury. Equity, share capital ordinary $1 per value 100.000 shares. Issue and 90.000 outstanding $100.000. Share premium ordinary 900.000. Retained earnings 300.000. Less cost of treasury shares 10.000 shares 110.000. Total equity $1.190.000. Penjualan saham treasury. Yang pertama di atas biaya, yang kedua di bawah biaya. Keduanya meningkatkan total aset dan ekuitas. Penjualan saham treasury di atas biaya. Pacific mengakuisisi 10.000 saham treasury dengan harga $11 per saham.
sekarang menjual 1.000 saham dengan harga $15 per saham pada 10 Maret. Pacific mencatat entry sebagai berikut. Uang tunai 15.000, saham treasury 11.000, bagikan premium treasury 4.000. Penjualan saham treasury di bawah biaya. Pacific menjual 1.000 saham treasury tambahan pada tanggal 21 Maret dengan harga $8 per saham, mencatat penjualan sebagai berikut. Uang tunai 8.000, bagikan premium treasury 3.000, saham treasury 11.000. Ilustrasi. Asumsikan bahwa Pacific menjual 1.000 saham tambahan dengan harga $8 per saham pada 10 April. Uang tunai 8.000, bagikan premium treasury 1.000, laba ditahan 2.000, saham treasury 11.000. Pensiun saham treasury. Keputusan menghasilkan yang pertama, 1. Pembatalan saham treasury, dan yang kedua, pengurangan jumlah lembar saham yang diterbitkan. Saham treasury yang sudah pensiun memiliki status saham resmi dan tidak diterbitkan. Jadi, saham preferen adalah saham dengan kelas khusus yang memiliki beberapa preferensi atau kelebihan atau fitur yang tidak dimiliki oleh saham biasa. Fitur yang sering dikaitkan dengan saham preferensi antara lain, yang pertama yaitu preferensi untuk dividen. Pemegang saham preferen akan memperoleh dividen terlebih dulu dan memiliki hak suara yang lebih dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Yang kedua yaitu preferensi untuk aset dalam hal likuidasi. Saham preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan yaitu antara obligasi dan saham biasa. Alasannya yaitu dapat menghasilkan pendapatan tetap seperti bunga obligasi, tetapi kemungkinan juga tidak mendatangkan hasil, misalnya seperti yang dikehendaki oleh investor. Yang ketiga yaitu dapat dikonversi menjadi saham biasa. Beberapa fitur lainnya dari kelas saham ini adalah konversi ke saham biasa. Yang keempat yaitu dapat dipanggil sesuai pilihan korporasi atau fitur callability, yaitu kemampuan untuk ditebus sebelum jatuh tempo. Dan yang terakhir yaitu non-voting. Maksudnya, saham preferen biasanya tidak membawa hak voting atau tidak mempunyai hak suara. Fitur atau karakteristik saham preferen. Yang pertama yaitu kumulatif. Saham preferen kumulatif jika perseroan gagal membayar dividen dalam suatu tahun, maka harus dibayarkan dalam tahun berikutnya sebelum laba dapat dibagikan kepada pemegang saham biasa. Yang kedua yaitu partisipasi. Pemegang saham preferen partisipasi membagi rata dengan pemegang saham biasa setiap pembagian laba di luar tingkat yang ditentukan. Yang ketiga yaitu konvertible. Saham preferen konvertible mengizinkan pemegang saham menurut opsinya menukar saham preferen menjadi saham biasa pada rasio yang telah ditentukan sebelumnya. Yang keempat yaitu dapat ditarik. Saham preferen yang dapat ditarik mengizinkan perusahaan penerbit saham untuk menarik atau menembus pada opsinya saham preferen yang beredar pada tanggal tertentu di masa depan dan pada harga yang ditentukan. Dan yang terakhir yaitu dapat ditebus. Saham preferen yang dapat ditebus memiliki periode penebusan wajib atau karakter penebusan yang tidak dapat dikontrol oleh perusahaan penerbit saham. Jadi sebuah perseroan dapat menyertakan preferensi atau batasan pada setiap kombinasi yang diinginkan untuk penerbitan saham preferen, sepanjang tidak bertentangan secara spesifik dengan hukum negara bagian dan perseroan itu dapat menerbitkan lebih dari satu kelompok saham preferen. Akuntansi saham preferen pada saat penerbitannya sama dengan akuntansi saham biasa. Perusahaan mengalokasi project antara nilai par saham preferen dan tambahan modal di setor. Berikut merupakan ilustrasi dari saham preferen. Bishop menerbitkan 10.000 lembar saham preferen dengan nilai nominal 10 dan dijual dengan harga 12 per saham. Bishop mencatat penerbitan sebagai berikut. Untuk kas 120.000 didapat dari harga jual 12 dikali 10.000 lembar saham, dan untuk saham preferen 100.000 didapat dari 10 dikali 10.000 lembar saham, dan sisanya yaitu premi saham preferen 20.000.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.